Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami bangun dengan berkat kebaikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat setiap kami, karena rencana-Mu baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini akan kita awali dengan ayat dari Roma 5 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang dilakukan oleh Adam mempunyai dampak buruk kepada seluruh umat manusia. Tapi penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas salib mempunyai kuasa yang menyelamatkan. Ada 5 dampak dari dosa Adam bagi kita manusia. Yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesaya 59 ayat 2 tertulis bahwa yang merupakan pemisah antara manusia dengan Allah ialah kejahatan. Dan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap manusia adalah dosa. Yang kedua, saudara, kehilangan damai sejahtera. Dalam Kejadian 3 ayat 9-10 tertulis, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Yang ketiga, saudara, hubungan dengan sesama menjadi rusak. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dalam keharmonisan. Tapi ketika jatuh dalam dosa, hubungan ini menjadi rusak. Dalam Kejadian 3 ayat 12 tertulis, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Yang keempat, saudara, bumi menjadi terkutuk dan kehidupan menjadi sulit. Dalam Kejadian 3 ayat 17 tertulis, lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dampak yang kelima, kematian dan kebinasaan kekal menanti. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 tertulis bahwa sebab upah dosa ialah maut. Dan dalam Roma 5 ayat 17 tertulis, karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka maut telah berkuasa atas semua orang. Dampak dari dosa Adam begitu menakutkan dan menyeret kita semua menuju kebinasaan. Berbeda dengan dampak dari dosa Adam, karya penebusan Tuhan Yesus di atas salib mempunyai dampak yang membawa kita dalam kebaikan dan keselamatan. 5 dampak dari karya penebusan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan yang telah putus disambung kembali. Dalam Roma 5 ayat 10 tertulis, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Yang kedua, kita memiliki damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu." Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki damai sejahtera dalam hati dan kehidupan ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada tuduhan, sebab kita telah ditebus dan dibenarkan. Dampak yang ketiga,
kita dimampukan untuk hidup dalam kasih. Dalam Yohanes 15 ayat 12 tertulis, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Kekuatan kita untuk mengasihi disebabkan karena kasih Tuhan kepada kita. Yang keempat, kita akan masuk ke dalam bumi yang baru. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 tertulis, "Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran." Dan dampak yang kelima, kita diberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 10 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan Yesus telah datang, membebaskan dan menyelamatkan kita, serta memberikan kita hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya, agar saudara diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk menebus segala dosa dan membebaskan saya dari hukuman dan kebinasaan. Engkau telah mati, bangkit hari yang ketiga, naik ke surga, dan memerintah atas segalanya. Serta Engkau akan datang kembali pada akhir zaman. Aku percaya dan menyatakan imanku kepadamu saat ini. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan, dan setialah kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan, karya penebusan yang menghidupkan, yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau rela datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami dan membawa kami masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kebebasan, keselamatan, dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Ajar kami untuk menghargai kasih karunia-Mu dan selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat serta kesaksian bagi banyak orang. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar yang ajaib dan mujizat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan menolong dan menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah dan sempurna. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu, atas umat-Mu, dan berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.